Di materi hari ini saya akan bongkar habis strategi trading terbaik menggunakan indikator stokastik. Banyak sekali trader melakukan blunder ketika trading menggunakan stokastik dengan begitu saja buy di oversold ataupun sell di overbought. Alhasil bukannya profit tapi malah boncos berjilid-jilid. Tonton videonya sampai habis agar kalian tidak ketinggalan detail strateginya, money manajemennya maupun hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika trading menggunakan stokastik. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan sinyal trading harian dari indikator Ultra Trend Momentum yang live 24 jam di channel YouTube saya. Kita langsung saja plot indikatornya. Sebelumnya bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Chart yang saya pakai sebagai contoh adalah XAU-USD atau Gold di time frame H1, akan tetapi kalian bisa menggunakan teknik ini pada semua instrumen, semua pair, semua aset kelas, dan juga di semua time frame. Pada trading view, kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan aja stokastik, maka akan muncul nama indikatornya stokastik. Ini adalah indikator yang sangat umum dan ada di semua platform, termasuk juga di MetaTrader. Kita klik saja indikatornya, maka akan tampak penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Stokastik adalah indikator range bound yang mengukur momentum harga dan bergerak di antara level 0 dan level 100. Stokastik mengukur hubungan antara harga dan momentum, di mana hal ini sangat penting karena perubahan momentum biasanya diikuti oleh perubahan tren atau perubahan arah harga. Atau dengan kata lain, sebelum terjadi perubahan tren pada harga, selalu didahului oleh perubahan pada momentum. Kalau kita membayangkan roket yang naik ke atas, maka sebelum dia berubah arah turun ke bawah, selalu terjadi pelambatan momentum terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke cara membaca indikatornya. Ada dua garis yang bergerak naik turun di antara level 0 dan level 100. Garis pertama adalah garis yang berwarna biru yang disebut dengan persen K. Garis kedua adalah persen D yang berwarna orange ini yang merupakan simple moving average dari persen K. Stokastik biasanya digunakan untuk mendeteksi dua hal. Pertama adalah area overbought dan oversold atau jenuh beli dan jenuh jual. Kedua adalah untuk mendeteksi divergence. Overbought adalah pergerakan stokastik di atas level 80, sedangkan oversold adalah pergerakan stokastik di bawah level 20. Salah satu ciri khas dari stokastik adalah ketika trennya itu sedang bullish, maka stokastik itu dia lebih banyak bermain di area overbought. Sedangkan ketika trennya sedang bearish, maka stokastik justru lebih banyak bergerak di area oversold. Untuk settingannya, saya akan pakai settingan default saja seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Persen K lengthnya 14, persen K smoothingnya 1, dan persen D smoothingnya 3. Pada MetaTrader mungkin penampakan visual dan parameternya agak sedikit berbeda, akan tetapi kita tetap pakai saja settingan defaultnya. Jadi kita tidak mengubah apapun. Di video ini saya akan bahas dua strategi dan kita akan langsung saja dengan strategi yang pertama. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan menambahkan sebuah indikator untuk mendeteksi tren. Kita ke bagian indicators lagi, lalu kita ketikkan aja SMA, maka muncul nama indikatornya moving average simple atau simple moving average. Kita klik saja indikatornya. Pada bagian settingnya, lengthnya kita isi 200, kemudian untuk stylenya kita ubah warnanya dari biru menjadi putih agar bisa terlihat dengan lebih enak, lebih jelas seperti ini. Ini adalah settingan finalnya, jadi di atas ada simple moving average yang bertugas untuk mendeteksi tren dan di bawah ada stokastiknya yang bertugas untuk mendeteksi momentum. Ada tiga kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga di atas SMA 200, kedua terjadi koreksi atau konsolidasi minor, dan yang ketiga terjadi breakout di atas swing high koreksi disertai stokastik bergerak di area overbought. Pada chart kita
kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Harga memang sedang bergerak di atas SMA 200-nya. Kemudian di sini kita melihat terjadi koreksi atau konsolidasi minor, di mana setelah harga membuat swing high, harga terkoreksi turun ke bawah. Selanjutnya di sini kita melihat terjadi breakout di atas swing high koreksinya, disertai dengan stokastik yang juga bergerak di area overbought. Ini menunjukkan bahwa breakout yang terjadi adalah breakout yang valid. Ingat bahwa trennya sedang bullish, harga sedang bergerak di atas SMA 200-nya, dan ketika trennya itu sedang bullish, biasanya stokastik lebih banyak bermain di area overbought. Jadi masuknya stokastik ke area overbought itu bukanlah sinyal sell, tapi justru menjadi sinyal buy. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, harga harus bergerak di bawah SMA 200-nya. Kedua, terjadi koreksi atau konsolidasi minor. Dan yang ketiga, terjadi breakout di bawah swing low koreksi, disertai stokastik bergerak di area oversold. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 200-nya. Kemudian di sini terjadi koreksi atau konsolidasi minor. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan koreksi atau konsolidasi minor? Yaitu pergerakan koreksi selama dia tidak bergerak naik lagi kembali di atas SMA 200-nya. Selanjutnya kita juga melihat bahwa telah terjadi breakout di bawah swing low koreksi, disertai stokastik yang bergerak di area oversold. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Sekarang kita masuk ke strategi yang kedua. Ada 2 kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, harga harus di atas SMA 200, dan yang kedua, terjadi golden cross %K dan %D dari level 50 ke bawah. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Kita lihat harga sedang bergerak di atas SMA 200. Kemudian pada stokastiknya terjadi golden cross %K dan %D dari level 50 ke bawah. Maksud dari golden cross adalah garis %K yang berwarna biru memotong garis %D yang berwarna orange ke atas. Golden cross ini wajib terjadi ketika baik %K maupun %D-nya itu keduanya sama-sama sedang berada di bawah level 50 yang berupa garis abu-abu yang ada di tengah-tengah ini. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada 2 kriteria. Pertama, harga harus ada di bawah SMA 200-nya, dan yang kedua, terjadi dead cross %K dan %D dari level 50 ke atas. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, harga memang sedang bergerak di bawah SMA 200-nya, dan yang kedua memang telah terjadi dead cross %K dan %D dari level 50 ke atas. Perhatikan di sini terjadi dead cross antara %K dan %D, artinya kita melihat %K yang berwarna biru itu dia memotong %D yang berwarna orange ke arah bawah. Dan peristiwa dead cross-nya itu terjadi baik ketika %K dan %D-nya itu memang sedang berada di atas level 50 yang di tengah-tengah ini. Sebagai bandingannya, di sini kita juga melihat telah terjadi dead cross. Akan tetapi dead cross ini tidak valid. Kenapa? Karena dia terjadi ketika %K-nya itu benar sudah di atas 50, akan tetapi perhatikan %D-nya yang berwarna orange itu dia masih ada di bawah 50. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.